Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-163 dan 164 dari surah Al-A'raf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Bani Israel. Yang akan kita pelajari yaitu dua ayat menerangkan bahwasanya Bani Israel itu di dalam dua ayat ini terdiri dari tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang melanggar, kelompok yang melakukan pelanggaran. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang menasihati orang-orang yang melanggar itu. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang menghalang atau menegur orang-orang yang menasihati supaya mereka tak perlu menasihati orang-orang yang melanggar itu. Sebab orang-orang yang melanggar itu memang adalah orang-orang yang Allah kehendaki untuk dibinasakan, untuk diazab, untuk disiksa. Maka apa perlunya lagi menasihati mereka kalau memang mereka itu adalah orang-orang yang akan dibinasakan dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tentang tiga golongan yang ada di kalangan Bani Israel, tiga kelompok yang ada di kalangan Bani Israel. Maka pelajaran yang sangat berguna bagi kita pula adalah di kalangan umat Islam pun juga ada tiga kelompok ini, yaitu kelompok orang-orang yang melanggar, kemudian ada lagi kelompok orang-orang yang menasihati orang-orang yang melanggar, dan juga ada kelompok orang yang menegur orang yang menasihati. Tak perlulah dinasihati, mereka itu memang dah seperti itu. Maka mereka itulah orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk disiksa. Tak usahlah susah-susahkan badan, susah-susahkan diri untuk menasihati mereka itu. Biarkan sajalah mereka itu melanggar. Nah, ini dia tiga kelompok. Kemudian diterangkan tentang pelanggaran yang pernah dilakukan dahulu oleh Bani Israel, yaitu melanggar kemuliaan hari Sabtu. Nah, diterangkanlah dalam ayat ini tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel pada hari Sabtu, yaitu mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu karena mereka berdiam di tepi laut. Mereka dilarang untuk menangkap ikan pada hari Sabtu, tapi mereka menangkap ikan juga pada hari tersebut. Disebabkan karena pada hari mereka dilarang, yaitu hari Sabtu, ikan-ikan itu naik ke permukaan dan besar-besar, kemudian datang ke tepi laut. Maka kalau tidak ditangkap rugi.
Tetapi kalau ditangkap pula, ia adalah hari itu adalah hari Sabtu, hari tidak boleh bekerja. Nah, akhirnya mereka membuat tipu helah, tipu muslihat, yaitu mereka letakkan pukat pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pukat itu terbuka, kemudian pada hari Sabtu ikan-ikan itu datang ke tepi dan terperangkap masuk ke dalam pukat. Kemudian pada hari Ahad barulah mereka angkat pukat tersebut. Jadi seakan-akan mereka tidak bekerja pada hari Sabtu. Tetapi itu adalah tipu muslihat. Sebab bekerja itu mulai dari meletakkan pukat sampai mengangkatnya. Berarti mereka bekerja hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, disebabkan karena mereka telah melanggar pada hari Sabtu, maka ditimpakanlah azab dan siksaan ke atas mereka. Siksaan Allah ke atas mereka yang melanggar pada hari Sabtu adalah mereka dikutuk menjadi kera yang hina. Jadi tiba-tiba saja badan mereka itu berubah menjadi kera, menjadi monyet. Nah, ini sudah kita terangkan di dalam surah Al-Baqarah pada masa dahulu. Nah, sekarang ini menerangkan perkara yang lain lagi, yaitu melanjutkan atau menerangkan dengan lebih lanjut tentang kisah pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Selanjutnya kita akan lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsir. Namun terlebih dahulu kita akan membacanya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryah. Was'alhum, dan tanyalah mereka. Ini perintah dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, tanyalah mereka. Mereka siapa? Mereka Bani Israel. Bani Israel yang mana? Bani Israel yang hidup pada masa Rasulullah, yaitu dari kalangan orang-orang Yahudi yang berdiam di kota Madinah. Karena di kota Madinah ada juga orang-orang Yahudi, keturunan Bani Israel, dari keturunan Bani Israel. Dan tanyalah mereka anil qaryah, an tentang al-qaryah, negeri atau kampung. Allati kanat hadiratal bahr, allati yang mana kampung tersebut atau negeri tersebut, kanat adalah dia terletak, hadirata dekat al-bahar, laut, dekat laut. Berarti negeri itu dia berada di tepi laut. Negeri yang dimasukkan negeri mana? Tak disebutkan dalam ayat ini. Berarti kalau tidak disebutkan tidak penting. Tapi ada juga di antara ulama menyebutkan negeri tersebut adalah Madian. Ada lagi yang mengatakan negeri tersebut adalah Ailah. Iz ya'duna fis sabti. Iz yaitu ketika, ya'duna mereka melanggar, fis sabti pada hari Sabtu. Apa bentuk pelanggaran mereka? Disebutkan iz yaitu ketika ta'tihim datang kepada mereka hitanuhum ikan-ikan mereka, yaitu ikan-ikan dari laut datang kepada mereka yauma pada hari sabtihim, hari Sabtu mereka, syurra'an
dengan bersegera, banyak, besar, muncul ke permukaan. Oh, ini menggiurkan. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim. Wa yauma, dan pada hari, la yasbitun, bukan hari Sabtu, la ta'tihim, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan-ikan tak datang. Hari Sabtu, ikan datang. Ketika diperbolehkan mereka menangkap, ikan tak datang. Ketika tidak diperbolehkan menangkap, ikan pula datang. Kadzalika nabluhum, kadzalika, demikianlah, nabluhum, kami menguji mereka. Oh, rupanya sebagai ujian. Bima kanu yafsukun, bima disebabkan apa-apa, kanu mereka itu yafsukun, melakukan kefasikan, melakukan perbuatan yang fasik. Kita ulang dari pangkal ayat. Dan tanyalah mereka, wahai Muhammad, tentang negeri yang dekat dengan laut ketika mereka melanggar pada hari Sabtu, ketika ikan-ikan datang kepada mereka pada hari Sabtu dengan banyak muncul ke permukaan laut, dan pada hari bukan hari Sabtu ikan-ikan tersebut tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan karena apa-apa yang mereka lakukan berupa kefasikan. Ayat berikutnya. Wa idz qalat ummatum minhum, wa idz, dan ingatlah ketika qalat, telah berkata, ummatun, suatu umat. Satu umat maknanya satu kelompok dari Bani Israel, minhum, dari kalangan mereka. Lima ta'izuna qauman, lima, mengapa? Ta'izuna, kamu menasihati, qauman, kaum, Allahu muhlikuhum, Allah muhlikuhum, akan membinasakan mereka. Kalau memang Allah akan membinasakan mereka, mengapa kamu nasihati? Biarkan sajalah mereka itu, karena pada akhirnya mereka juga akan dibinasakan. Ini kata suatu kaum dari Bani Israel, berarti satu kelompok lagi. Kelompok pertama tadi kelompok melanggar, kelompok yang kedua ini kelompok yang mencegah, yang menegah orang yang menasihati. Au mu'adzibahum azaban syadidan, atau mu'adzibuhum, Allah mengazab mereka, azaban, azab, syadidan, yang keras atau yang dahsyat. Jadi mengapa kamu menasihati kaum yang Allah itu akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Tak usahlah menasihati mereka, kata satu kelompok dari Bani Israel. Qalu, berkatalah orang yang menasihati, mereka yang menasihati itu berkata, ma'ziratan ila rabbikum, ma'zirah, ini sebagai alasan, ila rabbikum, ila yang akan dikemukakan nanti, rabbikum, kepada Tuhanmu. Ini apa maksudnya? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Wala'allahum yattaqun, wala'allahum, dan mudah-mudahan mereka yattaqun, bertakwa, yaitu memelihara diri dari kemurkaan Allah. Kita baca dari pangkal ayat. Dan ingatlah ketika satu kaum dari mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah itu akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang keras? Maka menjawablah orang-orang yang menasihati, yaitu kelompok yang menasihati, ini adalah sebagai alasan yang akan dikemukakan kepada Tuhanmu, dan mudah-mudahan mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan mereka itu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memelihara diri dari murka Allah, yaitu dengan nasihat yang mereka terima mereka berubah. Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang tiga kelompok yang terdapat di kalangan Bani Israel. Kelompok yang melanggar,
kelompok yang menasihati dan kelompok yang mencegah atau menegur orang-orang yang menasihati ini supaya tak perlulah menasihati orang-orang yang melanggar, sebab orang-orang yang melanggar itu adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dibinasakan, untuk diazab dengan azab yang keras, yang dahsyat. Biarkan sajalah. 3 kelompok ini hendaklah kita jadikan sebagai pelajaran, karena boleh jadi 3 kelompok ini adalah juga terdapat di kalangan umat Islam, sehingga apa yang berlaku di umat yang lain menjadi pelajaran bagi umat Islam. Di kalangan umat Islam ada juga yang melanggar, di kalangan umat Islam ada juga yang menasehati orang yang melanggar, di kalangan umat Islam ada juga kita dengar orang yang melarang orang yang menasehati supaya tidak menasehati. Tak perlulah capek-capek menasehati mereka itu. Mereka itu orang yang akan disiksa juga, orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Bagaimana nasib masing-masing ini? Orang yang melanggar bagaimana nasibnya? Orang yang menasehati bagaimana nasibnya? Orang yang mencegah orang yang menasehati itu dari menasehati bagaimana pula nasibnya? Nah, kalau orang yang melanggar nasibnya dikutuk oleh Allah, mereka berubah menjadi kera, menjadi monyet. Orang yang menasihati diselamatkan oleh Allah. Orang yang mencegah orang yang menasihati ini, orang yang mencegah orang yang menasihati ini tidak diterangkan tentang nasib mereka itu. Jadi karena tidak diterangkan, maka ulama tafsir berselisih. Ada yang mengatakan mereka itu juga disiksa, ada yang mengatakan tidak, mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diselamatkan. Seperti apa pembahasannya lebih lanjut, nanti kita akan coba menjelaskannya dengan terperinci di dalam tafsiran ayat. Apa kaitan antara 2 ayat yang kita pelajari ini dengan ayat yang sebelumnya? Kaitannya jelas sekali, karena ayat-ayat ini semua adalah menerangkan tentang kisah Bani Israel, yaitu kisah kaum Nabi Musa alaihi salam. Tetapi ulama tafsir menyebutkan bahwasanya kejadian tentang Bani Israel yang melanggar pada hari Sabtu ini, kejadiannya adalah berlaku pada masa Nabi Daud alaihi salam, pada masa itu. Jadi setelah masa Nabi Musa alaihi salam. Yang penting bagi kita bukanlah masanya itu. Yang penting bagi kita adalah peristiwa mereka melanggar itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai pelajaran. Jangan sampai melanggar seperti mereka. Mereka telah diberi hari untuk beribadah, yaitu hari Sabtu. Mereka cemari kemuliaan hari Sabtu. Umat Islam pada hari ini telah diberi juga hari Jumat untuk beribadah, maka muliakanlah hari Jumat itu untuk beribadah. Apabila sudah berkumandang azan pada hari Jumat, itu dilarang untuk berjual beli lagi. Ini ke atas laki-laki. Jadi laki-laki yang sudah dewasa, yang telah diwajibkan atasnya fardu Jumat, maka haram hukumnya berjual beli kalau azan Jumat sudah dikumandangkan. Maka hormatilah kemuliaan hari Jumat, yaitu dengan tinggalkan pekerjaan, kemudian pergi ke masjid, hadiri khutbah Jumat, dan dirikanlah salat Jumat. Nah, apabila tidak menghormati kemuliaan hari Jumat, maka samalah seperti Bani Israel yang tidak menghormati kemuliaan hari Sabtu. Apabila Allah mengutuk Bani Israel pada masa dahulu, la'annahum kama la'anna ashabas sabt. Allah menyebut kata laknat. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-47. Kami laknat mereka sebagaimana Allah telah melaknat orang-orang yang melanggar pada hari Sabtu. Jadi siapa yang tidak memuliakan syiar-syiar Allah, seperti umpamanya hari ibadat, kemudian dilanggar, maka Allah akan melaknat. Melaknat maknanya akan menarik rahmat, kemudian menetapkan siksa atau azab.
Maka jangan sampai berlaku seperti mana yang berlaku pada Bani Israel pada masa dahulu. Tapi Bani Israel itulah dia Bani Israel, ada saja di sepanjang zaman mereka yang melanggar itu. Dikatakan jumlah mereka yang melanggar itu adalah lebih banyak dari mereka yang menasehati. Jadi yang melanggar itu jumlahnya sangat banyak sekali. Memang kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang suka melanggar. Kemudian kita akan lihat kedua ayat ini dengan lebih dekat melalui kajian tafsir, yaitu dengan memperhatikan setiap kata yang ada dalam ayat ini. Yang pertama kali kita perhatikan adalah perkataan was'alhum, dan tanyalah mereka. Wa di sini berarti lanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya tentang Bani Israel, ayat ini pun juga tentang Bani Israel. Ayat sebelumnya tentang keingkaran Bani Israel, kesombongan Bani Israel, yaitu ketika diperintahkan untuk mengatakan perkataan mohon ampun ketika hendak memasuki kampung yang dijanjikan untuk mereka, negeri yang dijanjikan untuk mereka supaya mereka mendiaminya. Dan negeri tersebut atau kampung tersebut kampung yang subur sekali. Dipersilakan mereka untuk makan di mana saja mereka berada. Tapi dengan syarat ketika masuk kampung tersebut mereka mengucapkan mohon ampun ya Allah. Hittatun naghfir lakum. Tapi mereka tidak mau mengatakan perkataan yang diajarkan oleh Allah kepada mereka. Mereka ganti perkataan mohon ampun dengan mohon gandum. Maka mereka ini adalah orang yang sombong, orang yang angkuh. Kemudian juga diperintahkan mereka ketika masuk kampung tersebut atau negeri tersebut dengan membungkukkan badan, tapi mereka pula membusungkan dada, tanda keangkuhan dan kesombongan. Maka mereka mendapat siksaan dari langit. Ini disebutkan dalam ayat sebelum ini. Fa arsalna alaihim rijzam minas sama. Maka kami timpakan ke atas mereka siksaan dari langit. Maka dikatakan mereka itu mati binasa. Ini pelajaran dari kaum yang terdahulu, tapi mereka ulang sekali lagi. Yaitu kalau sebelum ini mereka ini sombong, angkuh, yaitu tidak taat kepada perintah Allah ketika masuk negeri yang dijanjikan, sekarang pula keangkuhan dan kesombongan mereka yaitu memperturutkan kehendak hawa nafsu mereka dengan mencemari kemuliaan hari Sabtu, yang pada hari itu mereka tidak boleh beribadah, tapi mereka tidak boleh bekerja, dan sepanjang waktu mereka mesti beribadah, malah mereka mencemarinya dengan bekerja, yaitu menangkap ikan. Karena mereka berada di tepi laut, maka pekerjaan mereka adalah menangkap ikan sebagai nelayan. Was'alhum, dan tanyalah mereka. Tanyalah mereka. Mengapa Allah memerintahkan Rasulullah untuk bertanya kepada mereka pula? Apa sebabnya? Maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menerangkan bahwasanya Rasulullah ditanya kepada Rasulullah menanya mereka sebagai menjalankan perintah Allah adalah disebabkan karena Bani Israel, orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami tak mau beriman kepadamu, sebab kami ini adalah anak-anak Allah yang mulia. Maka kami ini adalah bangsa yang mulia. Takkanlah kami bangsa yang mulia ini akan tunduk dan patuh mengikutimu pula, wahai Muhammad. Kamu bangsa Arab, kami ini bangsa Israel, dari keturunan Bani Israel. Maka kami tak mau beriman kepadamu. Kami adalah bangsa yang mulia. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami inilah kekasih-kekasih Allah. Masakan kami kekasih-kekasih Allah pula akan beriman kepadamu yang bukan dari kalangan kami? Kami ini adalah orang-orang yang terbaik dari kalangan manusia. Karena mereka mengatakan mereka sebagai orang-orang yang terbaik, anak-anak Allah, kekasih-kekasih Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tanya mereka. Kalau memang yang mereka mengatakan mereka adalah orang-orang yang terbaik, mengapa mereka dahulu dikutuk menjadi kera?
Apakah orang-orang baik dikutuk menjadi kera? Tidak. Apa sebabnya mereka dikutuk menjadi kera? Sebab mereka tidak menghormati hari Sabtu pada masa dahulu. Kalau memang iya kamu, wahai Bani Israel, orang-orang yang baik, mengapa kamu cemari hari Sabtu? Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang memuliakan hari Sabtu sebagai hari beribadah. Jadi itu maksud was'alhum, dan tanyalah mereka wahai Muhammad. Jadi maksud tanyalah mereka itu maksudnya adalah untuk menerangkan bahwasanya orang-orang Yahudi yang ada pada masa Rasulullah itu bukanlah orang-orang mulia seperti pengakuan mereka. Itu mengaku-ngaku saja, sebab sejarah sudah membuktikan, kisah masa lalu diterangkan kembali bahwasanya mereka adalah orang-orang yang keji, disebabkan mereka telah melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Ada perintah Allah supaya memuliakan hari Sabtu dengan beribadah, mereka pula melanggarnya dengan bekerja menangkap ikan. Jadi itu makna was'alhum, dan tanyalah mereka wahai Muhammad. Jadi diperintahkan untuk bertanya kepada mereka untuk menerangkan bahwasanya mereka itu bukanlah seperti pengakuan mereka sebagai orang-orang mulia. Tidak, mereka adalah orang-orang yang hina disebabkan mereka adalah kaum yang suka melanggar. Dan tanyalah mereka anil qarya, tentang negeri allati kanat hadiratal bahar, yang negeri tersebut atau kampung tersebut yaitu yang dekat dengan laut. Tahu mereka negeri tersebut? Tahu, sebab kisah ini tersebut atau tertulis di dalam buku-buku mereka. Diceritakan dari mulut ke mulut bahwasanya pada masa dahulu ada moyang mereka yang melanggar. Maka mereka tidak bisa mengelak lagi, sebab cerita tersebut adalah cerita yang masyhur, yang populer di kalangan mereka. Maka ketika Allah memerintahkan Rasulullah, tanya mereka tentang penduduk negeri yang melanggar itu. Niscaya Bani Israel atau orang Yahudi yang hidup pada masa Rasulullah tidak akan mampu menyembunyikan kisah tersebut, sebab kisah itu adalah kisah yang populer di tengah mereka. Dan tanyalah mereka tentang negeri yang berada di dekat laut. Tak diterangkan di sini negeri itu apa namanya, sebab itu bukanlah yang penting. Andaikan penting nama negeri tersebut, niscaya akan disebut. Tetapi Allah tidak menyebutnya. Allah menyebutnya hanya negeri yang berada di dekat laut. Mengapa disebut negeri yang berada di dekat laut? Sebab untuk menerangkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang memang pekerjaan utama mereka menangkap ikan. Kalau pekerjaan utama menangkap ikan di hari-hari biasa, menangkap ikan sampai ke tengah laut, tapi tak dapat kecuali sedikit dan ikannya kecil-kecil. Kemudian pada hari Sabtu, hari mereka beribadah, mereka di tepi laut. Bermakna kalau mereka berada di tepi laut, bermakna mereka bisa memandang ke laut karena berada di tepi laut. Ketika memandang ke tepi laut, bukan ke tengah laut, ke tepinya saja, rupanya ikan besar-besar datang ke tepi laut, muncul ke permukaan air, melompat-lompat di depan mata mereka. Bagaimana hati mereka? Nah, ini namanya ujian. Maka disebutlah yang penting negeri itu atau kampung itu berada di dekat laut. Nah, itu yang penting, di dekat laut. Idh ya'duna fis sabti. Idh, ketika. Kalau disebut kata ketika, bermakna telah pernah berlaku pada masa dahulu satu peristiwa, yaitu pada masa dahulu telah terjadi peristiwa atau kejadian. Kejadiannya adalah ya'duna, mereka itu melanggar fis sabti, pada hari Sabtu. Jadi diterangkan pelanggarannya, banyak pelanggaran mereka. Hanya saja yang dimasukkan dalam ayat ini, pelanggaran itu adalah melanggar pada hari Sabtu. Seperti apa pelanggaran mereka pada hari Sabtu? Diterangkan dalam ayat berikutnya. Sebelum kita sampai kepada ayat berikutnya atau perkataan berikutnya,
adalah awalnya mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam pada masa dahulu supaya bermohon kepada Allah supaya Allah menetapkan untuk mereka satu hari untuk mereka beribadah. Jadi mereka juga yang minta hari Sabtu untuk beribadah. Wahai Musa, mohonlah kepada Allah supaya Allah tetapkan untuk kami hari yang dimana pada hari itu kami beribadah saja, kami tidak akan bekerja. Maka Nabi Musa pun berdoa, kemudian Allah tetapkan hari beribadah itu adalah hari Sabtu. Kemudian mereka beribadahlah pada hari Sabtu. Kemudian mereka diuji. Ujiannya adalah jadi hari Sabtu untuk beribadah itu mereka sendiri yang memintanya. Mengapa mereka minta beribadah pada hari Sabtu? Sebab pada hari Sabtu itu hari yang Allah sudah tidak menciptakan ciptaan lagi. Hari ini kan ada 7 hari dalam seminggu. Allah menciptakan ciptaan ini mulai dari hari Ahad. Ahad pertama, Ahad. Isnain itu maknanya hari yang kedua, Senin bahasa kita ya. As-Sulasa itu Salasah, 3, hari yang ketiga. Rabu, Al-Arba'ah, Arbi'ah, hari yang keempat. Kemudian Khamis, Khamsah, hari yang kelima. Kemudian Jumat, hari yang keenam. Mengapa tidak hari keenam Jumat? Jumat dari kata jamaah, berkumpul. Karena hari yang keenam ini hari berkumpul. Nah, jadi 6 hari inilah Allah menciptakan langit dan bumi ini. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Pada hari yang ke-7 Allah tidak menciptakan lagi karena semua ciptaan sudah diciptakan. Nah, mereka minta pada hari ini beribadah, yaitu pada hari tidak ada lagi penciptaan pada masa itu. Ini pada waktu awal dahulu, yaitu pada waktu hari Allah tidak lagi menciptakan pada hari itu. Sudah selesai penciptaan. Maka mereka minta beribadah pada hari Sabtu itu. Sementara umat Islam beribadah pada hari Jumat. Hari berkumpul. Tapi tidak disebut hari yang ke-6, disebut hari berkumpul karena umat Islam mesti berkumpul di masjid pada hari itu untuk beribadah kepada Allah, mendengarkan nasihat, yaitu khutbah yang disampaikan oleh khatib, kemudian salat 2 rakaat. Kemudian pada hari yang ke-6 disebutkan juga dalam tafsir bahwasanya pada hari yang ke-6 ini selesai sudah penciptaan, bermakna nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepada manusia Allah telah sediakan. Maka manusia pun berkumpul sebagai tanda bersyukur kepada Allah pada hari yang ke-6. Nah, ini umat Islam hari yang ke-6, hari Jumat. Kemudian Bani Israel pada hari yang ke-7, hari Sabtu. Kemudian ada pula dari kalangan Bani Israel yang menamakan diri mereka sebagai orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Orang Kristen ini dari kalangan Bani Israel juga tak bersetuju dengan hari Sabtu ini untuk beribadah, digeser pula ke hari berikutnya, yaitu mereka buat hari Ahad, hari yang pertama, sampai hari ini, hari Ahad. Maka berliburlah mereka pada hari Ahad untuk beribadah pada hari itu. Padahal beribadah pada hari Ahad itu tidak ada dalam kitab suci mereka. Yang ada itu hari Sabtu. Inilah dia kesesatan yang dibuat oleh manusia. Jadi hari beribadah dari kalangan Bani Israel itu adalah hari Sabtu, yang pada hari itu mereka mesti beribadah dan mereka tidak boleh bekerja. Tapi mereka bekerja juga. Seperti apa mereka bekerja? Perkataan berikutnya, idh ta'tihim hitanuhum. Idh, ketika, ta'tihim hitanuhum. Ta'tihim, datang kepada mereka, hitanuhum, hitan, ikan mereka. Dimaksud ikan mereka, ikan yang mereka tangkap, ya, yang biasa mereka tangkap, karena mereka berada di tepi laut itu. Kemudian digunakan kata hitan. Penggunaan kata hitan berbeda dengan penggunaan kata as-samak. Samak ikan juga, tapi kalau hitan ini ikannya besar-besar. Kalau nelayan ini mana mau? Ikan yang kecil atau ikan yang besar? Ikan yang besar-besar. Dapat ikan besar senang sekali.
Nah, ikan yang besar itu datang kepada mereka. Kapan datangnya? Yauma sabtihim, pada hari Sabtu mereka itu. Hari Sabtu mereka beribadah. Disebut hari Sabtu itu hari Sabtu mereka karena mereka yang minta hari itu untuk beribadah. Semestinya karena mereka yang minta, mereka yang mesti menjaganya, memeliharanya sebagai hari yang dimuliakan dengan beribadah kepada Allah. Syurra'an. Nah, kata syurra'an ini, syurra'an berbaris di atas, berarti dia adalah hal. Hal menerangkan apa? Menerangkan tentang ikan. Hal atau keadaan ikan itu datangnya itu dengan bersegera. Bukan perlahan-lahan datangnya satu-satu, tidak. Banyak datang ke tepi. Kemudian bukan di bawah air, tidak, naik ke permukaan. Kemudian melompat-lompat di depan mereka. Seakan-akan tangkap. Karena mereka adalah nelayan. Syurra'an. Mengapa ini berlaku? Ini berlaku dengan kehendak Allah. Dan tujuannya adalah sebagai ujian, karena nanti akan disebut di penghujung ayat, wa kadzalika nabluhum, demikianlah kami menguji mereka. Kemudian menjadi lebih berat ujian tersebut adalah karena pada hari-hari lain ikan itu tak datang, dan mereka pergi menangkap ke tengah laut, ikan tak dapat kecuali sedikit. Wa yauma la yasbitun, dan pada hari bukan hari Sabtu, la ta'tihim, ikan itu tak datang kepada mereka. Kalau disebut ikan itu tidak datang, bermakna mereka yang datang pergi ke tempat ikan itu sampai ke tengah laut. Tapi kalau ikan itu datang kepada mereka, mereka di dasar, mereka di pinggir laut, kemudian ikan yang ada di tengah laut, di dasar laut, semuanya ke tepi dan naik ke permukaan. Itu dimaksudkan ikan itu datang kepada mereka. Tak perlu berlayar-layar lagi, berdiri saja di tepi laut, ikan itu datang ke tepi. Allahu Akbar. Macam mana tak tergiur seperti itu? Ikan yang datang besar-besar, muncul ke permukaan, banyak, besar-besar. Kadzalika, demikianlah, nabluhum, kami menguji mereka, bima kanu yafsukun, disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan berupa kefasikan. Sebelum ke ujung ayat ini, dalam ayat ini tidak diterangkan bagaimana mereka menangkap ikan tersebut, tidak. Tapi diterangkan di dalam tafsir, yaitu cara mereka menangkap. Rupanya mereka ini masih lagi menghormati hari Sabtu itu untuk tidak menangkap ikan, tapi keinginan menangkap ikan keras sekali. Maka difikir-fikirlah bagaimana caranya, ya. Maka mereka membuat tipu muslihat, yaitu dengan membuat pukat. Kemudian pukat itu dipasang pada hari Jumat, dibiarkan terbuka. Maka pada hari Sabtu ikan yang dari tengah tadi datang, dari tengah laut datang, masuk ke dalam pukat, terkurung, tak bisa keluar lagi. Begitulah sepanjang hari Sabtu mereka biarkan. Maka meskipun mereka beribadah, tetapi pikiran mereka kemana? Pikiran mereka ke pukat. Ada penuhlah pukat kita itu agaknya. Maka mereka sudah tidak khusyuk lagi dalam beribadah. Sementara mereka diminta ketika beribadah kepada Allah, beribadah dengan khusyuk, tinggalkan selain Allah. Ketika beribadah kepada Allah, yang diingat hanyalah Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah. Kita juga begitu sepatutnya, dan semestinya memang begitu. Tapi kebanyakannya tak seperti itu. Orang yang berdagang ingat barang dagangnya, orang yang sibuk dengan dunia ingat dunianya, istrinya lah ingat, anaknya lah ingat, semua ingat. Bahkan yang tak ingat di luar salat, ingat dalam salat. Nah, ini bermakna tidak lagi mengagungkan Allah. Mestinya khusyuk, tetapi khusyuk itu mestilah diusahakan dengan
dengan usaha yang gigih, karena untuk mendapatkan khusyuk itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi apabila mau melatih diri untuk khusyuk, akan mudah dapatnya, insya-Allah. Tapi kalau tak pernah berlatih, tak pernah dapat. Dan kalau tak pernah dapat khusyuk, maka salat yang didirikan itu akan menjadi berat. Wa innaha lakabirah, sesungguhnya salat itu sungguh berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, orang yang khusyuk itu karena dia bersama Allah, menikmati kebersamaan dengan Allah dalam ibadah yang dilakukan, maka akan terasa ibadah salat itu ringan. Dalam ayat ini tak diterangkan tentang bagaimana mereka menangkap ikan itu, tapi mereka melakukan tipu muslihat yang sedemikian rupa, maka mereka adalah orang-orang yang telah gagal dalam ujian. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami menguji mereka. Dengan apa Allah uji? Dengan yang mereka sukai. Jadi ujian Allah itu ada dua bentuknya. Ada yang dengan kita sukai, ada dengan yang tidak kita sukai. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kamu dengan yang tidak kamu sukai, yang buruk, dan dengan yang kamu sukai. Bisyarri, dengan yang tidak kamu sukai, wal khairi, dan yang kamu sukai. Asyarri yang buruk, tidak disukai, al khairi yang baik, yang disukai. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kamu akan dikembalikan. Kita diuji dengan kekayaan yang berlimpah, ujian. Sebagaimana kita juga diuji dengan kekurangan rezeki. Badan sehat, ujian. Badan sakit, ujian. Badan sehat kita sukai, badan sakit tidak kita sukai. Dipuji orang, ujian. Dihina orang, ujian juga. Dalam satu perjalanan selamat sampai ke tujuan, ujian. Mendapat kecelakaan umpamanya dalam perjalanan, itu pun juga ujian. Maka dalam keadaan bagaimanapun sebenarnya kita diuji. Mendapatkan sesuatu yang kita sukai, ujian, yaitu bersyukur atau tidak. Nah, kalau bersyukur berhasil dalam ujian. Tapi melupakan Allah yang memberikan rahmat atau nikmat tersebut, gagal dalam ujian. Begitu juga Allah uji kita dengan yang tidak kita sukai. Bersabar atau tidak? Bersabar, berhasil dalam ujian. Kalau berputus asa pula, maka bermakna gagal dalam ujian. Berputus asa, bahkan malah berprasangka buruk kepada Allah, nah, itu gagal dalam ujian. Nah, dalam ayat ini mereka diuji dengan perkara yang mereka sukai. Tapi dalam waktu yang sama, kalau mereka melakukannya, yaitu menangkap ikan yang mereka sukai itu, mereka telah melanggar hari Sabtu. Demikianlah kami menguji mereka. Demikianlah kami menguji mereka. Tapi ada yang kata berikutnya ini yang penting juga untuk diperhatikan, yaitu bima kanu yafsukun, disebabkan karena apa-apa yang mereka kerjakan berupa kefasikan. Jadi mereka yang melanggar itu adalah orang-orang yang fasik. Karena kefasikan yang mereka lakukan itu, maka Allah uji mereka dengan ujian yang sedemikian rupa. Jadi ulama tafsir menjelaskannya dengan lebih terang. Kefasikan yang dilakukan oleh seseorang, kefasikan itu menjadi sebab bagi Allah untuk menguji. Umpamanya, ada orang yang tak mau menunaikan salat, padahal salat adalah yang diperintahkan, dia tinggalkan salat. Ada kewajiban-kewajiban yang dia tahu kewajiban itu. Berpuasa di bulan Ramadan, tak mau dia berpuasa. Zakat mesti dikeluarkan kalau sudah cukup nisab dan haulnya, tapi dia tak mau mengeluarkan zakat. Itu adalah kefasikan. Fasik maknanya keluar dari ketaatan kepada Allah. Mestinya patuh kepada perintah Allah, tetapi pula perintah Allah ditinggalkan. Itu namanya fasik. Fasik dari kata fasiqa. Fasiqal burtuqal maknanya terkelupas kulit limau itu, kulit jeruk itu dari isinya.
Tadi dia lengket dengan isinya. Kalau sudah fasik, bermakna dia terkelupas, terkeluar, terpisah. Orang yang fasik adalah orang yang telah terkeluar dari ajaran agama. Mestinya dia menjalankan ajaran agama, syariat agama. Tapi orang yang fasik itu tidak menjalankan syariat. Salat tidak, puasa tidak, zakat tidak, dan kewajiban-kewajiban yang lain tidak. Maka orang adalah orang yang fasik, terkeluar. Maka diterangkan dengan tidak taat kepada Allah atau maksiat. Nah, orang yang seperti ini diuji oleh Allah. Jadi orang yang fasik diuji. Mengapa orang yang fasik itu diuji lagi? Untuk membuktikan bahwasanya mereka itu betul-betul dalam kefasikan. Jadi apabila Allah menyiksa orang yang fasik itu dengan siksaan yang keras atau membinasakan orang yang fasik itu, maka mereka tidak punya alasan untuk menyalahkan Allah yang menyiksa mereka. Sebab terbukti mereka itu adalah orang-orang yang fasik, yaitu ketika diuji dengan ujian memang kefasikannya itu terbukti. Bani Israel yang fasik itu diuji supaya menjaga kemuliaan hari Sabtu, tidak melanggar pada hari Sabtu dengan bekerja menangkap ikan, tapi mereka menangkap ikan juga. Maka terbuktilah orang yang fasik itu betul-betul orang yang fasik, maka siksa ke atas mereka. Jadi ujian Allah itu kepada orang-orang beriman juga kepada orang-orang fasik. Kepada orang-orang beriman ujian itu untuk membuktikan orang-orang beriman sebagai orang-orang beriman, dan apabila ujian itu ke atas orang-orang fasik untuk membuktikan orang-orang fasik itu betul-betul sebagai orang-orang yang telah melakukan kefasikan. Terbukti pula kefasikan mereka. Jadi ujian ke atas orang beriman untuk meninggikan kedudukan mereka sehingga mereka mendapatkan balasan kebaikan yang lebih banyak, dan ujian ke atas orang-orang yang fasik adalah untuk menyiksa mereka dengan siksaan yang lebih keras. Nah, ini pelajaran. Karena ada perkataan bima kanu yafsukun, disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan berupa kefasikan. Disebabkan karena kefasikan mereka itu mereka diuji lagi. Untuk apa ujian tersebut? Kita ulang sekali lagi. Untuk siksaan yang lebih besar. Karena kita lihat ada orang yang fasik, badannya sehat saja. Orang yang fasik itu hartanya bertambah saja. Melakukan perjalanan ke sana kemari selamat saja. Kalau menjabat berulang kali menjabat, semakin tinggi kedudukannya. Dia fasik tapi mendapatkan pemberian-pemberian yang banyak dari Allah. Oh, itu adalah ujian. Tujuannya adalah supaya terbukti kefasikannya, maka dia akan mendapat siksaan yang lebih besar, lebih keras, lebih dahsyat. Maka jangan tertipu dan terpedaya oleh kesenangan yang Allah berikan kepada orang yang fasik, sebab itu adalah ujian ke atas mereka. Ujian. Ada tidak orang yang fasik itu diuji dengan kesenangan itu dia bertaubat kepada Allah? Ada juga. Namanya ujian. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada cerita seorang hamba Allah itu, dia sholat tidak, puasa tidak, tak ada mau melakukan kewajiban apa-apa di dalam agama ini. Kemudian satu ketika dia susah menjual rumahnya. Sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjual rumah karena dia ingin dapatkan hasil penjualan itu untuk dijadikan modal berdagang, berusaha. Tapi tak ada pembelinya. Kemudian dia sudah, kalau begitu ini tidak ada peluang untuk mendapatkan modal dari rumah yang akan dijual ini. Tiba-tiba saja setelah dia berputus asa seperti itu, ada orang yang beli rumahnya itu dengan harga yang tinggi. Ini ujian. Padahal dia sholat tidak, puasa tidak, apapun tidak. Tiba-tiba ada datang orang mau beli rumahnya dengan harga yang tinggi. Maka dia pun terkejut. Sebelum ini berusaha sungguh-sungguh mau jual, tak laku-laku. Sekarang tak ada usaha, orang datang. Ini sama dengan ikan tadi. Hari Ahad, Senin sampai Jumat bekerja,
menangkap ikan, ikan dapat kecil-kecil, ke tengah laut pula tak bekerja, ikan datang besar-besar. Tapi yang ini yang saya ceritakan ini kisah benar. Kisah benar, pernah bersama kita dahulu pada musim haji tahun 90-an. Saya tanya tentang pengalaman yang berharga dalam hidupnya. Akhirnya dia pun berkatakan pengalaman yang berharga adalah ketika dia mau jual rumah tapi tak laku, kemudian tak ada lagi usaha, orang datang kemudian beli dengan harga yang tinggi. Itulah sebabnya saya pergi ke Mekah ini. Jadi sampai di Mekah itu dia tak bisa solat, belum bisa baca Quran, tak bisa. Kita yang ngajarnya solat. Di Mekah kita ngajarnya solat. Apa sebab? Sebab dia mendadak pergi haji. Disebabkan karena dapat limpahan rezeki. Dia segera bertaubat kepada Allah. Pada masa itu tahun 90-an daftar haji itu langsung saja. Hari tahun itu daftar, tahun itu juga berangkat. Dia pergi dengan istri dan adiknya bertiga. Nah, alhamdulillah ini orang yang diuji dengan orang yang fasik, diuji dengan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian itu adalah yang ia inginkan. Kemudian itu yang membuatnya menjadi mengingat Allah dan bertaubat, yaitu kembali ke jalan Allah. Setelah selama tersesat entah kemana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami menguji mereka. Jadi digunakan kata menguji di sini karena ada kemungkinan juga di antara mereka itu yang berhasil di dalam ujian. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan apa-apa yang mereka kerjakan berupa kefasikan. Maka digunakanlah kata diuji karena ada kemungkinan yang berhasil dalam ujian. Karena ada kemungkinan yang berhasil dalam ujian itulah, maka ada satu kelompok dari kalangan mereka itu yang menasehati. Mengapa mereka menasehati? Sebab ada kemungkinan berhasil dalam ujian, maka dinasehati. Nah, tentang yang menasehati ini disebutkan di kemudian sekali. Sebelum yang menasehati itu disebutkan kelompok, ada satu kelompok, yaitu kelompok yang menegur kelompok yang menasehati. Jadi kelompok yang menegur ini yang disebut terlebih dahulu. Ayat berikutnya, wa idz qalat ummatun, dan ketika berkata satu umat, minhum, dari kalangan mereka. Ini yang dimaksud adalah kelompok yang menegur kelompok yang menasihati. Jadi ada berapa kelompok? 3 kelompok. Kelompok pertama yang melanggar, kelompok yang kedua yang menasihati. Tapi yang menasihati ini nanti disebut di penghujung ayat. Nah, yang disebut terlebih dahulu adalah yang menegur yang menasihati. Tak usahlah menasihati mereka yang melanggar itu. Nah, mengapa mereka menegur orang yang menasihati? Dalam ayat ini disebutkan, lima ta'izuna qauman, mengapa kamu menasihati kaum? Allahu muhlikuhum, Allah akan membinasakan mereka. Karena mereka ini adalah orang-orang yang melanggar, maka mereka ini adalah orang-orang yang akan dibinasakan oleh Allah. Sebab orang yang dibinasakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang melanggar. Itu sudah ketetapan Allah. Siapa yang melanggar, apalagi pelanggaran ini pelanggaran yang besar, maka pasti mereka ini akan dibinasakan oleh Allah, atau mereka itu disiksa dengan siksa yang keras. Au mu'adzibuhum azaban syadida, atau Allah mengazab mereka dengan azab yang dahsyat. Kalau memang seperti itu nasib mereka nantinya disebabkan karena mereka melanggar, apa perlunya lagi menasihati mereka? Ini kata kelompok yang menegur. Kemudian berikutnya lagi, nanti kita ulang kembali lagi bagaimana nasib mereka yang menegur ini. Qalu, maka menjawablah orang yang menasihati. Ini kelompok yang menasihati. Ma'ziratan ila rabbikum, kami ini menasihati mereka adalah disebabkan karena, ini alasannya, ada 2 alasan. Alasan yang pertama, ma'ziratan ila rabbikum, ini sebagai alasan bagi kami untuk kami kemukakan nanti kepada Allah.
Apabila Allah bertanya kepada kami nanti, adakah kamu sudah menasihati mereka yang melanggar? Maka kami akan dapat jawab, ya, kami sudah menasihati. Nah, lepas dari tanggung jawab. Nah, itu sebabnya kami menasihati. Wahai saudara-saudara kami, jadi kamu tegur kami mengapa kami menasihati. Ini sebabnya, yaitu kami menasihati supaya kami dapat lepas dari tanggung jawab. Kami punya alasan ketika nanti Allah bertanya kepada kami, adakah kamu menasihati mereka? Ada ya Allah, mereka itu yang tak mau dinasihati. Selamat. Tapi kalau tidak menasihati, kamu ini diperintahkan untuk menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan melarang orang lain dari melakukan kemungkaran. Sudah kamu jalankan tidak kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar? Tidak ya Allah, saya diam saja. Berarti kamu juga akan disiksa karena kamu sudah mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Kamu tidak menasihati orang yang melanggar. Jadi kita apabila ada orang yang melanggar, kita nasihati. Tinggal lagi cara menasihatinya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah orang-orang yang perlu diseru itu ke jalan Allah dengan kebijaksanaan, dengan nasihat yang baik. Kalau bisa pamanya dengan berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik pula. Itu alasan pertama, mengapa kami menasihati mereka. Alasan yang kedua, sebelum alasan yang kedua ini perlu juga diterangkan sekali lagi. Karena makna ma'dziratan ini boleh dua maknanya. Boleh jadi maknanya kepada orang yang menasihati. Orang yang menasihati ada alasan di hadapan Allah. Kemudian orang yang dinasihati pula tidak ada alasan nanti di hadapan Allah. Tidak ada alasan nanti di hadapan Allah apabila Allah bertanya kepada mereka, wahai fulan, karena kamu dahulu melanggar, maka kamu akan dimasukkan ke dalam neraka di hari akhirat kelak. Maka tak ada alasan bagi yang melanggar ini. Tapi kalau tidak ada orang yang menasihati mereka, mereka punya alasan. Ya Allah, kami melanggar dahulu karena tidak ada orang yang menasihati kami. Maka jangan salahkan kami saja, salahkan mereka itu juga, karena mereka itu tidak menasihati kami dahulu ketika di dunia. Rumahnya dekat dengan rumah kami, dia tahu kami melanggar, tapi dia diam saja ya Allah. Maka siksa juga dia yang tidak menasihati itu. Jadi mengapa kelompok yang menasihati ini menasihati? Sebabnya mereka memiliki alasan nanti di hadapan Allah, karena mereka sudah menasihati. Dan orang yang dinasihati itu tidak punya alasan pula di hadapan Allah untuk menarik mereka untuk dimasukkan pula ke dalam neraka. Jadi menasihati itu membuat kita menjadi selamat ketika kita ditanya oleh Allah, dan juga selamat ketika Allah bertanya kepada orang yang kita nasihati itu, sehingga tidak membawa-bawa kita lagi. Qalu, mereka berkata, ma'ziratan ila rabbikum, supaya lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, lepas tanggung jawab ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allahum yattaqun. Alasan kedua, wa la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka itu bertakwa, memelihara diri dari murka Allah. Mudah-mudahan orang yang dinasihati itu karena Allah menguji mereka. Kalau Allah menguji mereka disebabkan karena kefasikan mereka, kalau masih ia berupa ujian, maka ada peluang untuk berhasil dalam ujian. Meskipun peluang itu kecil, tipis, tapi ada peluang. Mudah-mudahan. Jadi harapan itu ada juga. Mudah-mudahan mereka itu bertakwa. Kalau mudah-mudahan mereka itu bertakwa, dengan harapan mereka itu bertakwa, meskipun kemungkinan kecil, maka kami tetap menasihati mereka. Kalau berhasil, alhamdulillah, berarti kami mendapat kebaikan. Kalau nanti ia melakukan ketaatan, ia akan mendapatkan pahala. Kami pun yang menasihati akan mendapatkan pahala juga, seperti mana yang ia
yang ia dapatkan. Karena sebab kami menasihatilah ia melakukan kebaikan, berhasil dalam ujian, maka kami pun juga mendapat kebaikannya, karena kami sebagai sebabnya. Itu sebabnya mengapa kami menasihati mereka. Ini 3 kelompok di kalangan Bani Israel. Bagaimana nasib mereka? Kelompok yang melanggar dibinasakan oleh Allah. Kelompok yang menegur, orang yang menasihati. Kelompok yang kedua, ini susunannya. Kelompok yang menegur ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka itu dibinasakan oleh Allah. Mengapa dibinasakan oleh Allah? Sebab menghalang orang yang menasihati dari menasihati. Yang kedua mengatakan tidak, sebab mereka itu tak melanggar. Mereka yang menegur orang yang menasihati ini tidak melanggar, tidak ikut serta mencemari hari Sabtu. Karena mereka tidak mencemari hari Sabtu, maka mereka tidak disiksa. Terjadi perselisihan di kelompok yang kedua ini. Lalu yang mana yang betul ya? Dibinasakan atau tidak? Karena tidak ada ketetapan atau penjelasan dari Allah dengan terang, maka kita serahkan sajalah urusan kelompok yang kedua itu kepada Allah. Berarti tak pentinglah. Tak penting mereka itu dibinasakan atau tidak. Yang penting apa? Yang penting adalah kelompok yang kedua ini sepatutnya membantu kelompok yang ketiga dalam menasihati, bukan malah menegur untuk berhenti menasihati. Apa sebab? Sebab perbuatan nasihat itu perbuatan yang terpuji, perbuatan yang mulia. Bahkan agama itu sendiri disebut sebagai nasihat. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan 2 ayat yang kita pelajari tentang 3 kelompok di kalangan Bani Israel ini berguna bagi kehidupan keseharian kita, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang menasihati orang yang melanggar. Sehingga mudah-mudahan dengan perbuatan kita yang terpuji, yang senantiasa menasihati orang lain, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita di dunia ini dan keselamatan kepada kita di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.